Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat mengisi sisa perjalanan hidup yang Allah berikan kepada kita sampai detik saat sekarang ini. Marilah kita sama-sama pergunakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita untuk dapat selalu mengevaluasi perjalanan hidup kita, bermuhasabah. Mudah-mudahan dengan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, Allah memberikan perlindungan, keselamatan untuk kelangsungan hidup kita. Dan marilah kita mulai aktivitas kegiatan pada pagi hari ini untuk berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita Allah berkahi dan mudahkan dari segala macam urusan-urusan yang kita akan kerjakan pada hari ini, dan dapat mengisinya kehidupan ke depan menjadi lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mendapatkan kesulitan, Allah mudahkan untuk menyelesaikan segala macam permasalahan, kesulitan-kesulitan dalam menghadapi kehidupannya. Dan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana, musibah di berbagai daerah, kita doakan mudah-mudahan Allah menggantinya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan menjadikan peringatan bagi kita semua untuk dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengisi kehidupan di alam dunia ini untuk mengingat kematian. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu berpikir, memikirkan setelah kematian. Karena kalau orang tidak memikirkan dalam hidupnya di dunia ini untuk memikirkan kehidupan setelah kita mati, dan kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah setelah kita mati. Dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan. Kalaulah hal ini dipikirkan oleh manusia dan ditentukan dari mulai saat ini, mau apa hidup di dunia ini dan berbuat apa saja selama hidup di dunia ini. Sudahkah saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman merasa dalam hidupnya ada yang mengawasi dan merasa takut kepada yang menciptakan kita hidup di alam dunia ini? Kalaulah kita mengingat kepada Allah yang menciptakan kita hidup di alam dunia ini, sudah dapat dipastikan dalam menjalani kehidupannya selalu berhati-hati dan merasa takut kalau mau melakukan kesalahan. Banyaknya kejahatan-kejahatan yang merajalela di negeri tempat kita tinggal pada saat sekarang ini, yang dilakukan oleh manusia di dunia ini karena dalam dirinya tidak ada rasa takut kepada Allah yang menciptakannya hidup di dunia ini. Telah hilang dalam ingatannya tugas yang seharusnya dilakukan oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah satu, yaitu mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk yang lain. Kalau ingin selamat di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, kalau saja orang dalam hidupnya selalu memikirkan kematian dan merasa takut kepada Allah, maka sudah dapat dipastikan orang tersebut
tidak akan silau melihat gemerlapnya dunia yang dihiasi dengan tipu daya dan permainan yang akan memperdayakannya. Bagi orang yang selalu ingat akan kematian dalam mengisi kehidupannya dapat mempersiapkan menghadapi kematian dengan memperbanyak amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang mampu bisa diperbuatnya. Berbuat baiklah kepada orang tua yang melahirkan kita. Berbuat baiklah kepada keluarga, saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman, tetangga, dan sesama umat manusia. Untuk dapat menjalin silaturahim, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Dalam kehidupan sehari-hari pasti setiap orang mempunyai hajat atau kebutuhan hidup yang sudah barang tentu. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri tanpa campur tangan orang lain. Begitupun kita semua ini tak lepas dari membutuhkan peran serta orang lain. Maka dari itu Islam sangat menempatkan masing-masing posisi kedudukan seseorang sesuai bidangnya masing-masing, agar roda kehidupan bisa berputar secara teratur, saling memberi dan menerima. Sudah seyogyanya kita seyogyanya kita tidak diperbolehkan memiliki sikap hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, melainkan harus saling tolong menolong di antara sesama. Mudah-mudahan kalau kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini dapat selalu saling tolong menolong di antara sesama kita, akan terjalin silaturahim di antara sesama kita. Kalaulah mungkin ada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari saudara-saudara yang mampu bisa membantunya, bantulah semampunya. Dan mudah-mudahan kalau kita dapat saling tolong-menolong, saling membantu meringankan beban satu dengan yang lainnya, akan terjalinlah kesejahteraan di antara sesama kita. Karena Allah menciptakan manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Ini tiada lain harus saling tolong-menolong antara yang kaya membantu meringankan saudara-saudara kita yang dalam keadaan terpuruk mungkin dalam kehidupannya. Kewajiban bagi orang-orang yang diberikan kelebihan harta kekayaannya dari saudara-saudara kita untuk membantu meringankan beban saudara-saudaranya yang dalam keadaan serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mudah-mudahan dalam mengisi sisa perjalanan hidup kita di antara sesama keluarga dapat saling memperhatikan antara kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dapat saling mengingatkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi di antara sesama keluarga itu ada yang terjerumus ke dalam kemaksiatan yang tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban di antara sesama keluarga untuk dapat saling menolong, saling mengingatkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan keluarga saya, dan mohon doanya mudah-mudahan kita semua dapat saling mendoakan di antara sesama kita. Mudah-mudahan kalau kita dapat terus saling mendoakan,
kepada saudara-saudara kita, khususnya kepada kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita itu yang masih hidup diberikan ampunan dari segala macam dosa dan kesalahannya, diberikan ketenangan, kebahagiaan, serta mudah-mudahan pula diberikan keberkahan di sisa kehidupannya. Dan kepada yang sudah wafat, kedua orang tua kita, mudah-mudahan kita doakan semoga Allah mengampuni dari segala macam dosa dan kesalahannya, mendapatkan rahmat kelapangan di alam kuburnya, menerima segala macam amal ibadah serta kebaikan-kebaikannya, dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah dalam kenikmatan surganya Allah. Dan memohon pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita pun mengakhiri akhir kehidupan dari alam dunia ini, jatah usia kita habis hidup di alam dunia ini, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.